Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'du. Masyiral muslimin, jamaah kajian pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai dengan pagi hari ini semua nikmat yang dibutuhkan oleh manusia masih bersama jasad kita, masih bersama diri kita, sehingga kita bisa berkumpul di sini sama-sama belajar. Mudah-mudahan Allah memudahkan semua urusan kita dan menjadikan berkah dalam pertemuan ini. Kedua kalinya salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhiruz zaman, Nabi yang mengajarkan kepada manusia cara beribadah yang baik dan benar. Tidak hanya baik tapi juga benar, sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar tidak salah mengutus seorang manusia kepada manusia lainnya untuk mendakwakan kebenaran, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini saya kebagian jadwal untuk mengisi kajian di sini. Sebenarnya pengen belajar tapi disuruh ngisi oleh Mas Anam, ini luar biasa. Sudah tahun kemarin sebelum Covid sudah ngubungi, Ustaz ada waktu nggak sih ngisilah di Binjeng. Ya insya Allah. Saya itu sering lewat kalau ke sini tuh ke daerah Mantub. Mantub tuh Lamongan apa Gresik Pak? Lamongan. Saya mikir Binjeng tuh sebelah mana toh, tapi sering lewat. Alhamdulillah baru bisa kali ini. Mudah-mudahan kita silaturahmi ini, silaturahminya kita pada hari ini bisa memberikan ya sedikit pengalaman buat pribadi saya sendiri dan umumnya buat para hadirin sekalian. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini saya dikasih amanah untuk sedikit berbagi. Tadi sudah disampaikan, nama saya Hamzah Karim Belofretas. Kalau ada kalimat Belofretas tuh sering ditanya, orang mana sih kok jenenge Belofretas? Jadi kita kenalan dulu, sedikit bicara. Waktu saya ini dikasih waktu jam 7 lewat seperempat harus beres. Karena biasanya jam 6, ini kita mulainya hampir setengah 7. Saya ini kelahiran Timor Leste Pak. Kalau dulu Timor, kalau di sini mungkin ada yang pernah jadi tentara, polisi atau kerja di BUMN, maka kalau pernah ke wilayah Timor, maka dulu namanya Timor. Jadi kalau saya diminta ngisi pakai bahasa Jawa, waduh saya takut. Orang Timor ceramai orang Jawa pakai bahasa Jawa, ini kebalikan. Maka saya lebih suka pakai bahasa Indonesia. Kalau dulu Timor, sekarang jadi Timor Leste. Maka biasanya kalau saya bilang Timor Leste, orang nanya, loh jenengan Muslim toh? Iya saya pernah itu ditanya seperti itu. Waktu ada rapat dinas, ditanya, ini kan guru-guru semua ini, ada yang bisa kiroah enggak? Kok enggak ada yang berdiri? Saya angkat tangan.
Lah sama MC-nya ditanya, "Loh, jenengan Islam?" katanya. Waduh, angkat tangan masih ditanya orang Islam apa enggak. Karena kelihatan wajahnya ini bukan orang Jawa gitu ya. Alhamdulillah saya Muslim. Maka saya berterima kasih kepada lembaga Muhammadiyah, teruntuk khususnya kepada lembaga Muhammadiyah, karena dari awal Allah Subhanahu wa taala, tema kita pagi hari ini dulu, tema kita adalah pentingnya hidayah. Pentingnya hidayah Islam. Maka akan nyambung ke sana bahwa saya berterima kasih kepada lembaga Muhammadiyah ketika Allah Subhanahu wa taala memudahkan hidayah atau saya mendapatkan hidayah bersama keluarga saya. Ini kebetulan yang menyampaikan dakwah ini guru saya dari orang Muhammadiyah, dari Paciran Lamongan sana. Jadi beliau sekarang masih ada, semoga Allah memudahkan urusan beliau. Dari beliau saya dan keluarga itu banyak mendapatkan kebaikan dan alhamdulillah mendapatkan hidayah, bisa belajar Islam sampai ke Pulau Jawa dan hari ini bisa bertemu jenengan semua. Dan di lembaga Muhammadiyah ini kalau biasanya kalau kita ngisi di Muhammadiyah ini lagi jilat orang Muhammadiyah ini ben diundang, enggak, ini kisah saja sejarah bahwa kenapa akhirnya bisa duduk di sini. Jadi di lembaga Muhammadiyah itu banyak saya mempelajari Islam, itu sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Karena dulu saya Katolik, keluarga saya semua Katolik. Karena orang Timur itu mayoritas memang Katolik, jajahannya Portugis. Baru sekitar tahun 75-76 gabung ke Indonesia, disitulah dakwah Islam mulai masuk. Nah, di sana yang mempengaruhi Islam masuk ke sana itu dari sebagian dari kalangan para pedagang dari Arab yang menetap di kota Dili. Ada di sana namanya Kampung Alor, itu mayoritas orang Muslim. Nah, dan orang-orang dai yang dari Jawa dikirim sekitar tahun 80-an itu memang berdomisilinya di Kampung Alor situ, bersinergi dengan orang-orang dari Arab itu. Orang-orang dari Arab itu mereka punya duit tapi mereka tidak berdakwah. Maka yang berdakwah adalah para dai dari Jawa, khususnya dari lembaga Muhammadiyah. Dulu, sekarang masih namanya DDI, Dewan Dakwah Islam Indonesia, bukan LDI ya. Dan di DDI ini banyak orang Muhammadiyahnya. Salah satunya saya punya ustadz dari Lamongan namanya Ustadz Mustafa. Ini salah satu dosen di Mas Kumambang itu. Beliau ini salah satu yang akhirnya dakwah di kampung dan kita mengenal Islam berkat dari beliau. Tapi pengorbanannya luar biasa Pak. Dakwah di Timor, istrinya orang Timor. Maka saya juga balas dendam. Dakwah di Jawa, istrinya orang Jawa. Lah iya, masa dakwah di Jawa istrinya orang Timor. Soro Pak. Iya mahal Pak, orang perempuan di Timor itu nggak kayak di Jawa. Di Jawa ini ya Allah modal senyum dapat Pak. Lo serius? Orang Timor itu apa yang mau dibanggakan? Senyumnya yang manis Pak. Iya, saya modal senyum dapat istri Pak. Modal nikah punya uang 3 juta. Di Timur 3 juta diketawain saya Pak. Di sini luar biasa. Maka singkat cerita para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini yang mau saya bagi kepada para jamaah semua adalah bahwa hidayah itu penting. Maka kita akan sedikit berbicara tentang masalah hidayah ini. Sekitar tahun 80-an dakwah berkembang di Timur ini, disinilah banyak orang Timur yang masuk Islam. Rata-rata jasa dari orang-orang Jawa, dai-dai dari orang Jawa, terutama dari lembaga Muhammadiyah. Saya masuk Islam sekitar tahun 95 ini saya fokus di belajar Islam. Dan alhamdulillah di bawah naungan lembaga Muhammadiyah, besar di bawah lembaga Muhammadiyah, kuliah di Muhammadiyah, ngajar di Muhammadiyah. Dan di Muhammadiyah pula saya diajarkan hidupi Muhammadiyah, jangan cari hidup di Muhammadiyah. Iya Pak, hari ini saya sampai di sini demi Muhammadiyah Pak. 3:30 pagi saya udah berangkat Pak, belum tahu tempatnya. Dikasih Sherlock sama Ustadz Anam, dilewatkan sawah-sawah. Lu, ono gresik model ngene ya. Masya Allah. Ternyata ketemu jalan besar. Loh, kenapa tadi saya nggak lurus belok kanan? Dimuterno di sawah-sawah. Biar tahu kalau Gresik itu masih ada sawah. Tempatnya asik Pak. Saya tadi foto-foto di daerah sana itu. Ada spot yang luar biasa. Nah para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena pentingnya hidayah ini, maka kita semua Allah Subhanahu wa taala itu diperintahkan untuk selalu meminta kepada Allah tentang masalah hidayah ini.
Kenapa? Kalau hidayah itu adalah Islam yang sudah ada di dalam diri kita dari lahir, bahkan ada yang sudah menjadi orang Islam, tapi kenapa masih harus meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena ternyata tidak ada yang menjamin saya dan panjenengan semua ini yang sudah jadi orang Islam meninggalnya dalam kondisi itu. Nanti juga akan saya sertakan atau saya kisahkan juga beberapa orang yang di awal keislaman mereka bertabur dengan iman, bahkan belajar kepada Rasulullah, belajar dengan para nabi, tapi di akhir hayat mereka matinya dalam keadaan murtad. Ini kisah yang umum. Kita sering baca, tapi pertanyaannya, sering bacanya kita itu menjadi ibroh atau hanya sekedar dongeng? Ini yang akan kita jelaskan sedikit demi sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. Maka dalam surat Al-Fatihah ayat yang ke-6, sering kita sholat itu, dalam waktu 5 waktunya kita sholat itu, sering kita baca ihdinas siratal mustaqim. Dalil ini umum, yang bolak-balik dalam kehidupan kita, kita baca, kita ucapkan, supaya apa? Supaya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kepada kita itu petunjuk siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini proses yang kami dapatkan, Pak. Untuk menjadi orang Islam itu kalau di Jawa gampang, Pak. Kalau di tempat kami sulit, Pak. 2010 kemarin saya pulang kampung. Setelah 20 tahun saya tidak kembali ke Timur. Saya keluar dari Timur itu tahun 92. Baru balik tahun 2010. Lama baru kembali ke sana. Di sana saya kaget. Untuk sholat Jumat ternyata saya harus datang sekitar 60 kilo ke masjid. 60 kilo itu naik trek, Pak. Ya Allah, udah 60 kilo naik trek. Jam 6 pagi saya udah dijemput. Saya ditanya, Ustadz, ini hari ini diminta tolong ngisi khotib di kabupaten. Saya di desa harus ke kabupaten. Itu 60 kilo. Kalau Binjen Surabaya ini berapa kilo ya? 40-an ya? Sekitar 40. Berarti Mantub sana. Mantub Surabaya 60 kilo. Kalau di sini enak, Pak. Grab ada, Pak. Kendaraan gampang. Di sana kita harus naik turun bukit. Baru kita ketemu dengan masjid. Udah gitu masjidnya ya alhamdulillah. Yang penting ada atapnya. Khotib Jumat berapi-api. Habis itu saya tanya, ini orang-orang ngerti bahasa Indonesia enggak? Enggak semua ngerti. Aduh, sedih saya, Pak. Loh ya, karena yang masuk Islam di situ itu orang di atas tahun 2000. Timur pecah tahun 98. Bahasa Indonesia itu sempat diharamkan di sana, Pak. Karena Indonesia dianggap bangsa penjajah. Walaupun Indonesia itu adalah manusia terbaik yang pernah membangun Timur. Iya, saya tidak berlebih kalau ngomong. Orang Indonesia itu manusia paling baik. Saya di Indonesia nggak pernah kelaparan, Pak. Ditolong, disekolahkan, diajarin agama ini dengan baik. Maka bahasa Indonesia itu sempat kayak diharamkan gitu. Antara tahun 99 sampai dengan tahun 2006. Setelah tahun itu ke atas, sekarang Indonesia bahasanya masuk ke bahasa ke nomor 4 di sana yang boleh digunakan. Itu sekarang, tapi sempat seakan-akan diharamkan. Maka kalau kita sedang ceramah, itu kita sudah berapi-api, loh ini paham apa enggak? Tahu jenengan kenapa bahasa Indonesia sekarang jadi boleh lagi? Semenjak ada akademi dangdut. Loh iya benar, ada akademi dangdut Asia. Loh semenjak itu sekarang bahasa Indonesia di sana diajarkan lagi kayak zaman Indonesia dulu. Benar, serius ini. Adik-adik saya itu ngomong, wih kita di sini sekarang ada belajar bahasa Indonesia. Kenapa kok bisa gitu? Karena ada dangdut. Jadi dangdut ini pemersatu umat. Masya Allah. Gara-gara KDI itu. Beberapa lama kemudian muncul ada namanya Golden Memories. Tembang kenangan di Indosiar. Itu pun mempersatukan. Bahasa Indonesia semakin, sekarang TV-TV yang berada di sana itu TV Indonesia. Karena TV-nya itu Indonesia tuh, waduh siarannya luar biasa. Angling Darmo. Iya, jadi paham. TV Indonesia tuh isinya berita, TV Timur tuh isinya berita tok. Saya orang Timur aja di sana bingung. Tiap buka TV berita apa ini? Karena bahasa Timur saya sendiri udah lupa. Orang Timur yang nggak bisa bahasa Timur ya saya ini, Pak. Kelamaan di Jawa, lupa sama Timurnya.
walaupun wajahnya tetap orang timur. Maka para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari pengalaman-pengalaman itu, maka saya bersama dengan sahabat-sahabat saya, guru-guru saya, teman-teman saya yang kita sama-sama berada di dunia dakwah ini, kita ingin menyampaikan kepada umat Islam bahwa menjadi orang Islam itu gampang, tapi menjaga hidayah itu yang sulit. Buktinya mana? Buktinya masjid-masjid sepi di mana-mana kalau sholat subuh. Itu bukti bahwa jadi orang Islam itu banyak, tapi hidayah untuk melaksanakan ibadah dalam Islam itu yang sulit. Kan seperti itu. Di mana-mana ya seperti itu. Ramadan itu kalau 10 hari pertama itu masjid penuh. Hidayahnya masih netap. 10 hari kedua warkop, di mana di situ ada tempat-tempat makanan dibuka, itu biasanya buat sudah mulai orang penuh terawihnya pindah ke sana. Kebanyakan seperti itu. 10 hari terakhir ganti mall, terawihnya pindah ke sana. Kenapa? Antri belanja sembako. Masjid mulai sepi. Tahun ini diperbolehkan pemerintah mudik, ganti sholatnya di mana? Di tol. Tolnya padat, masjidnya sepi. Maka dari proses seperti ini, maka kita perlu hidayah. Kenapa perlu hidayah dalam setiap kehidupan kita? Karena dengan hidayah, Islam ini tidak hanya diucapkan, tapi Islam itu diucapkan, diyakini dan dikerjakan dengan anggota badan kita. Maka saya katakan, kalau sering orang mengatakan ada Islam keturunan. Islam dari lahir, dia lahir di brojol itu udah jadi orang Islam. Ada yang disebut dengan Islam hidayah. Islam hidayah bukan hanya kami yang dari Katolik berpindah ke Islam, enggak. Orang yang dari lahir setelah jadi orang Islam itu mereka butuh hidayah. Kenapa mereka butuh hidayah? Karena untuk melaksanakan Islam ini dengan baik dan benar, hidayah yang akan menuntun ke sana. Maka doanya apa? Ihdinas siratal mustaqim ini penting. Pahami ke ayat itu. Surat Al-Fatihah ayat ke-6 itu kita pahami. Jangan hanya dibaca ihdinas siratal mustaqim, tapi nggak tahu maksudnya apa. Itu biar urusan ustadz lah itu. Kiainya lah yang penting. Sedangkan yang lainnya tidak diurus. Baik jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Islam itu sendiri sudah masuk dalam diri kita, maka yang menjadi proses selanjutnya apa? Benar-benar kita cari tahu. Benar nggak sih agama Islam yang paling benar? Kan begitu. Jadi jangan hanya beragama itu karena ikut-ikut saja. Dulu menjadi orang Katolik itu saya bingung Pak. Setelah jadi orang Islam saya lebih bingung lagi. Ya Allah, di Katolik ini kita 1 minggu sekali datang ke tempat ibadah. Itu aja nggak ada jaminan kita masuk surga. Lah ini tiap hari kita sholat. Wah ini pasti bisa masuk surga ini. Saya nanya ke guru saya waktu dulu, Pak Guru, Pak Kiai, Pak Ustadz, ini kalau setiap hari kita sholat ini masuk surga tidak? Tidak ada yang jamin. Ya Allah, tidak ada yang jamin. Udah tiap hari sholat tidak ada yang jamin. Cuman dia bilang, tapi kalau jadi orang Islam, mati dalam Islam, dia pasti masuk surga, tapi tidak dijamin otomatis. Prosesnya dibakar dulu, nanti kalau dosanya udah kehapus baru masuk dalam surga. Waduh, ternyata belum tentu juga kita ini nggak dibakar. Yang saya pikirkan apa? Ibadah udah sebegitu semangatnya, siang malam, tahajud jam 3 pagi dibangunin sama para ustadz itu, ayo sholat tahajud. Tapi yang masih dalam pikiran itu sebelum kita paham betul. Jadi masih dalam pikiran itu sholat sudah segini capeknya kok juga ada jaminan masuk surga, itu gimana sih? Maka inilah yang kita sebut dengan pentingnya hidayah untuk memahami semua itu supaya apa? Supaya keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu bertambah. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam agama Islam ini ada 2 pokok yang penting untuk memahami hidayah itu. Yang pertama adalah hidayah ilmu. Ketika saya dan jenengan semua memiliki ilmu, maka dengan ilmu tersebut kita mulai akan mempelajari bahwa apa sih hidayah itu? Kenapa semua orang butuh hidayah? Kenapa hidayah itu harus selalu diulang-ulang? Ternyata
dengan ilmu yang baik dan benar sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, maka hidayah ini akan berjalan dengan baik. Maka inilah yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Jadi poin yang pertama adalah kita membutuhkan hidayah. Yang kedua, hidayah taufik. Supaya apa? Supaya kita melaksanakan Islam ini dengan baik dan lancar. Karena banyak orang yang mendapatkan hidayah Islam, tapi setelah itu dia tidak bisa melaksanakan Islam dengan baik. Banyak orang Islam, Pak, tapi ditanya sholat apa enggak? Entarlah. Oh, yang sholat aja belum tentu masuk surga. Loh, kalau yang sholat aja belum tentu masuk surga, apalagi yang enggak sholat, Mas? Kan begitu. Maka inilah pentingnya para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan keseharian kita membutuhkan hidayah, kita membutuhkan hidayah taufik, hidayah ilmu. Dua hal ini akan membuat kita lebih paham tentang agama kita. Kalau kita paham tentang agama kita ini, maka otomatis kita akan berjalan sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya tidak pernah mendustai kita, tidak pernah mengkhianati kita. Pertanyaannya, kita mau ikut atau tidak? Kan seperti itu. Maka tadi saya sempat ngobrol sama Pak Kiai Nur Syam. Beliau ini katanya mantan ketua PCM di sini, sesepuh di sini gitu ya. Sesepuh di sini, beliau sedikit saya belajar sama beliau tadi, Muhammadiyah, menjadi pengikut Muhammad. Dulu saya juga bingung kenapa ada NU, kenapa ada Muhammadiyah, kenapa ada banyak organisasi. Karena saya besar di Jombang, saya nyantri di Jombang dulu walaupun pondoknya pondok Muhammadiyah, tapi paling tidak labelnya Jombang. Kalau dia bilang mondok di mana, Mas Ustadz? Di Jombang, otomatis Tebu Ireng ya. Selalu dikaitkan Tebu Ireng atau Tambak Beras atau Darul Ulum, karena itu pesantren-pesantren besar di sana. Dan kenyataannya memang seperti itu. Saya bilang tidak, pondok saya itu jenengan kalau tahu Wonosalam, tempatnya mepet, sudah dukur gunung kuno. Pondok apa itu? Pondok Muhammadiyah. Ada tak pondok Muhammadiyah di sana? Orang nggak percaya, Pak, kalau di Jombang itu ada pondok Muhammadiyah. Iya benar. Sama kayak saya juga nggak percaya di sini ada lembaga Muhammadiyah, kecuali setelah kesini. Iya, karena Muhammadiyah ini biasanya bangun tuh di daerah perkotaan. Di kota itu biasanya Muhammadiyahnya gede-gede. Makanya ketika saya benar-benar fokus di Muhammadiyah, tahun 2005 saya pertama jadi guru Muhammadiyah. Waktu itu kepala cabangnya manggil saya, Mas, mau nggak ngajar di sekolah Muhammadiyah? Oh boleh, tapi Mas, gajinya kecil. Berapa? 75.000. Ya Allah, ngajar di SD Muhammadiyah. Ada di Surabaya namanya Muhammadiyah 24. Daerah Ketintang. Bayaran tahun 2005 itu 75.000. Saya bilang, yang lain gak ada dah. Gak ada yang mau, soalnya bayarannya kecil. Nah disitulah Muhammadiyahnya keluar. Kata guru saya dulu, hidupi Muhammadiyah, jangan cari hidup di Muhammadiyah. Berangkat saya, Pak. Ya udahlah, nggak apa-apa. Sampai sana saya ketemu kepala sekolahnya. Kepala sekolahnya perempuan. Bu, saya diperintahkan cabang ke sini. Katanya di sini butuh guru. Ngajar. Bayarannya 75. Nggak apa-apa, saya siap. Ngajar apa? Ngajar olahraga. Loh, fakultas tarbiyah suruh ngajar olahraga. Ya Allah, saya kuliah di fakultas tarbiyah suruh ngajar olahraga. Waduh. Bu, apa nggak salah? Lah saya ini kuliahnya fakultas tarbiyah loh. Nggak apa-apa, daripada nggak ono sing ngulang katanya. Iya, saya 2005 sampai 2012 loh ngajar olahraga itu. Ya Allah, loh karena bayarannya kecil, Pak. Demi Allah saya nggak bohong. Kepala sekolahnya masih hidup tuh. Kepala sekolahnya mungkin pernah ngisi di sini. Namanya sekarang udah ganti, namanya Pak Munahar. Orang Lamongan itu. Karena bayarannya 75. Tahun 2012 saya keluar tuh bayarannya 125. Sampai 2012 tuh masih 125. Nggak ada yang mau gantikan. Karena sekolahnya kecil. Bayarannya cilik. Dan di situ harus 3 hari. Ya Allah, telung dino bayaran 75. Wah ini kan ruwet. Tapi coba, dari situ saya memahami bahwa jangan mencari hidup di Muhammadiyah itu salah satu yang diajarkan oleh guru saya itu saya buktikan betul. Saya udah nggak mikir lagi dibayar orang. Kadang gaji itu 3 bulan nggak saya ambil. Kepala sekolah sampai ngomong gajinya nggak butuh, tak? Saya butuh, kok nggak diambil udah 3 bulan. Nggak apa-apa, dirangkap aja nanti 5 bulan baru saya ambil biar banyak.
Oh iya Pak, kalau sudah 5 bulan kan banyak itu. Kalau tiap bulan sedih saya Pak, ngajar, ya Allah. Tapi coba, apa yang saya buktikan bahwa Allah benar-benar memberikan janjinya. Saya dapat pekerjaan lain di luar itu. Allah memberikan kemudahan kepada saya. Orang Timor itu kalau bisa qori itu wallah luar biasa. Kenapa? Karena Pak jenengan tahu guru saya itu ngajarin huruf makhorijul huruf kepada orang Timor itu susahnya luar biasa. Iya. Tapi Allah memudahkan saya bisa mengucapkan makhorijul huruf dengan gampang. Saya diajarin qori, saya bisa qori. Dan alhamdulillahnya saya kebetulan waktu kuliah itu berdampingan dengan KUA. Saya jadi muadzin di salah satu masjid di sana. Takmir masjidnya itu dosen Muhammadiyah. Saya jadi muadzin di situ waktu kuliah. Kepala KUA-nya itu kebetulan orang Muhammadiyah. Kalau ada yang pernah tahu Bapak Itkon Marsuki orang Sidoarjo, ketua PDM Sidoarjo. Beliau ngomong begini, Mas, aku nggak iso ngekei awakmu duit, tapi awakmu kan iso qori. Iya Pak. Nanti orang satu Wonocolo ini kalau mau nikah, semuanya tak paksa, qori ini kudu sampean. Ya apa? Sip. Loh, bener Pak. Itu 4 tahun saya kuliah di Muhammadiyah, itu bisa terbayar dengan lancar. Ngajar di Muhammadiyah gaji jarang diambil, qorinya lancar Pak. Kecuali bulan yang dilarang menikah itu. Itu sedih Pak, nggak ada yang nikah, nggak no qori ya Pak. Iya. Satu hari kadang sampai 5 kali kiroa itu. Iya lumayan bisa buat bayar kuliah. Ternyata perjuangan di Muhammadiyah itu jangan cari hidup di Muhammadiyah. Saya ngajar di Muhammadiyah nggak cari hidup, tapi Allah beri gantikan dari tempat yang lain. Sampai saya bisa selesai kuliah. Loh itu sejarah nyata itu. Mencintai Muhammadiyah, tidak meninggalkan Muhammadiyah, tapi diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Muhammadiyah. Itu benar. Jadi kalau sekarang ada yang jadi guru Muhammadiyah di sini bayarannya pas-pasan, nggak usah sedih. Tapi di rumah kudu duwe sawah. Jadi sawahnya nanti dimudahkan. Loh enggak, saya enggak punya sawah karena orang Timur Pak. Orang Timur punya sawah di sini. Wah hebat. Maka disinilah yang perlu kita pahami bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak mungkin menyanyiakan orang yang sudah masuk dalam agama hidayah ini kalau dia cinta kepada agama ini. Benar. Ketika saya kembali ke Timur 2010 saya katakan tadi, untuk berdakwah kita harus makan kita harus berjalan puluhan kilo, enggak masalah. Ketika saya masuk ke pedalaman itu saya ketemu dengan di atas bukit itu ada ya Allah berjalan 20 kilo hanya ketemu 2 orang tok. Sampai di sana orangnya sedang mutar lagu Timur, dangsa joget-joget. Saya tanya, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Dimatikan. "Islam." "Islam." Wow. Jenengan kalau bayangkan orang wilayah Timur itu jangan dibandingin kayak orang Jawa Pak. Di Jawa ini enak Pak, khotib Jumatnya semangat, diam denger. Di sana khotib Jumatnya lagi teriak-teriak, dia di belakang itu sedang ngerokok sambil ngopi. Biasa Pak, nggak usah tersinggung Pak. Memang mendakwai mereka itu susah. Karena bekas orang Timur ngerti, kalau orang Jawa mulai. Tapi saya akui ustadz-ustadz dari Jawa itu luar biasa. Ketika mereka berdakwah di sana, ratusan orang yang akhirnya memeluk Islam, tapi pengorbanannya tidak sia-sia Pak. Mereka tuh sampai menikah dengan anak-anak kepala suku. Jadi saya kalau ketemu guru-guru saya itu saya salut. Jadi mereka menikah dengan anak kepala suku, akhirnya Islam bisa berjalan dengan baik. Sampai 2020 ini Islam di sana sudah berkembang lumayan. Tapi tahun 80-an, tahun 90-an awal saya masuk Islam itu, Islam sangat susah di sana Pak. Masjidnya susah, fasilitasnya susah. Jadi tempat dakwahnya pun sulit. Jadi ketika masuk di Indonesia, saya sangat senang. Memang perkembangan di Indonesia ini luar biasa Pak. Kalau orang Indonesia belum bersyukur, ya mungkin mereka belum ke wilayah Timur. Ya memang kadang gitu. Kita kalau belum masuk ke daerah pedalaman tuh kita kurang syukurnya Pak. Karena kan di sini fasilitasnya luar biasa. Di sana fasilitasnya ya lumayan sulit gitu. Saya ceramah di masjid jamaahnya lumayan banyak, lumayan sedikit. Satu masjidnya yang tadi saya sempat ngobrol sama Pak Haji tadi. Jadi masjid ini dibangun oleh Pak mantan Wakil Presiden Indonesia Bapak Budiono. Waktu itu beliau membangun salah satu masjid di perbatasan. Masjidnya ini gede banget. Saya waktu pertama singgah di situ diminta khotib Jumat, saya pikir banyak orangnya. Ternyata jamaahnya cuma 10 Pak. Iya, saya berjalan 5 kilo sampai di itu masjid di atas bukit, yang sholat cuma khotib Jumat 10 orang yang diceramai. 8-nya laki-laki, 2-nya perempuan. Saya sedih ya Allah.
Ini orang Islamnya banyak nggak? Ya kita ini Pak Ustadz orang Islamnya. Mereka masih mau Jumatan walaupun cuman sauprit orangnya. Di sini orang Islamnya banyak tapi sedih. Sedihnya apa? Pada malas Jumatan. Nah ini masalah. Inilah yang pentingnya hidayah. Kenapa? Dengan hal tersebut kita akan semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala karena hidayah itulah yang akan mempersatukan kita. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya apa? Kita memohon dua sisi hidayah tersebut dari hal-hal yang menyebabkan kita jauh darinya. Maka mutlak memohon kepada Allah supaya apa? Hidayah itu selalu ada dalam diri kita. Saya harus lihat jam. Waktunya sudah tinggal 15 menit lagi. Jadi ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Supaya hidayah itu tetap ada dalam diri kita, maka yang harus pertama kita lakukan adalah benar-benar mengemis kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Allah tidak ambil hidayah ini ketika kita melakukan maksiat. Karena kita nggak tahu kapan kita melakukan maksiat. Bayangkan kalau ketika kita melakukan maksiat hidayah itu sudah dicabut. Maka Pak, sia-sia kita sholat selama ini Pak. Artinya apa? Kita diberikan kesempatan untuk taubat. Sehingga ketika kembali kepada Allah, hidup kita dalam keadaan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa contoh yang dikisahkan di dalam riwayat yang benar luar biasa harus kita pahami bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada seseorang, Allah pun bisa mencabutnya. Kalau orang tersebut tidak berusaha untuk mempertahankannya. Banyak dikisahkan orang-orang di awal keislamannya, mereka benar-benar cinta kepada agama ini, mereka benar-benar ada dalam agama ini dengan segenap jiwa raga mereka. Bahkan di antara mereka itu menjadi muridnya Nabi. Mereka itu menjadi pengikut setianya Nabi. Tapi di akhir hayat mereka, banyak di antara mereka yang tidak dalam hidayah ini. Salah satu contoh paling nyata adalah dikisahkan oleh seorang ulama Malik bin Dinar. Beliau mengatakan bahwa menafsirkan surat Al-A'raf 175, beliau mengisahkan ada salah satu umat dari Nabi Musa alaihissalam yaitu Bal'am bin Bawra. Bal'am bin Bawra ini orang yang ketika mengikuti belajar kepada Nabi Musa, dia ini dikatakan seakan-akan derajatnya itu sama Nabi itu seimbang. Kok bisa begitu? Doanya, jenengan kalau tahu dikisahkan oleh Malik bin Dinar bahwa doanya Bal'am bin Bawra ini semakbul para nabi. Selalu dikabulkan di saat-saat yang benar-benar dibutuhkan itu dikabulkan. Dia minta apa saja, yang dia minta kepada Allah itu doanya dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Karena saking makbulnya doanya orang ini, maka dia dipilih oleh Nabi Musa alaihissalam untuk mendakwai sebagian dari kaum Bani Israel yang belum beriman. Ketika dia sampai kepada lokasi dakwanya tersebut, namanya ikut Nabi itu Pak, jangan ngebayangkan hidupnya enak, hartanya melimpah. Enggak. Maka ketika dia beralih kepada satu golongan yang mana di situ golongannya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Bal'am mulai berdakwah. Dakwanya ini banyak ditantang. Akhirnya apa? Para pemimpin-pemimpinnya itu berkumpul, "Wahai Bal'am, ngapain kamu capek-capek ngomong di sini tentang agama nabimu itu? Udahlah, kamu ikut kami saja. Kamu mau apa? Harta, tahta, wanita kami kasih. Yang penting kamu nggak lagi berdakwah." Karena godaan dunia, dia pun terpengaruh. Ketika sudah terpengaruh, dia dipengaruhi lagi. "Wahai Bal'am, kamu ini, lidahmu ini, lidah yang termasuk yang sangat makbul. Kalau kamu minta kepada Tuhanmu supaya nabimu yang bernama Musa itu celaka. Kalau dia mati tidak ada lagi orang yang akan mengganggu kehidupanmu." Benar, dia berdoa kepada Tuhan supaya apa? Kepada Allah supaya Nabi Musa ini celaka. Maka apa yang terjadi? Ini satu-satunya doa dia yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berbalik kepada dirinya ketika dalam sebuah peperangan Bal'am pun akhirnya matinya dalam kondisi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang hidayahnya dicabut ketika dia lupa bahwa dari mana dia datang. Walaupun dia orang kecintaan seorang nabi pun tidak menjamin dia menjadi orang yang dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada rojaul fuah.
Siapa itu Raja'ul Fuah? Raja'ul Fuah adalah salah seorang murid dari Rasulullah, umat dari Rasulullah, pengikut Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi Muhammad SAW, orang yang belajar langsung agama ini kepada Nabi Muhammad. Tapi ketika di akhir hayatnya dia murtad. Kenapa dia murtad? Ketika Rasul telah meninggal dan muncul banyak nabi-nabi palsu di Madinah, maka ketika itu Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah yang pertama meminta kepada Raja'ul Fuah, wahai Raja'ul Fuah, pergilah engkau untuk mendakwai Musallama al-Kadzab, seorang nabi palsu yang mengaku dirinya nabi, kembalikan dia ke dalam agama ini. Ketika berdakwah di sana, sama penawarannya, harta, tahta, wanita menjadi salah satu yang menyebabkan Raja'ul Fuah ikut berperang melawan pasukan dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Maka ketika selesai peperangan, Raja'ul Fuah mati berseragam dari pasukannya Musallama al-Kadzab, matinya dalam keadaan murtad kepada Allah Subhanahu wa taala. Dicabut juga hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada seorang sahabat Rasul, yaitu Abdullah bin Jahsy dan istrinya Ummu Habibah binti Abu Sufyan. Inilah orang-orang yang di masa keislamannya mereka menyelamatkan agamanya, hijrah dari Mekah ke Habasyah. Jangan kalau tahu yang pernah haji itu paham tuh. Namanya Mekah ke Afrika itu jauh Pak. Dulu tuh naik onta, kalau yang kaya, kalau enggak jalan kaki no. Harus nyeberangi lautan ketika mau ke sana. Jauh. Mereka berjalan sekian puluh kilo, ratusan kilo hanya untuk menyelamatkan akidah mereka. Di hijrahnya yang kedua, Abdullah bin Jahsy ini lebih cinta dia terhadap minuman khamar, lebih cinta dia terhadap dunia, matinya dalam keadaan kafir. Karena kecintaan khamar membuat dia keluar dari hidayah agama ini. Yang selanjutnya, ada seorang muadzin. Dikisahkan ada seorang muadzin. Muadzin ini ya Allah, kalau saya pernah jadi muadzin, jadi kalau sekarang juga masih sih jadi muadzin. Kebetulan naik pangkat dikit dari muadzin menjadi imam masjid. Tapi nek sing muadzin di ono ya padha wae adzan lagi. Enggak apa-apa. Duanya itu pahalanya jadi double. Sekarang kan begitu, Pak. Yang adzan, yang imam, yang makmum juga itu sendiri di masjid. Ya sudah biasa itu, enggak apa-apa. Sak marbotnya yang bersih-bersih, oh sudah biasa itu, Pak. Nanti kalau khotib Jumat nggak ada, ya khotib sendiri juga. Terus biasa Pak, itu nggak apa-apa. Itu berkahnya di situ. Ada seorang muadzin yang dia sedang adzan di menara yang tinggi. Jadi kalau dulu tuh kalau orang adzan tuh naik ke tempat yang tinggi Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, di tempat yang tinggi. Ketika dia adzan, lewat seorang wanita cantik jelita mempesona hati. Dia lihat wanita itu, dia tertarik, selesai adzan dia turun, dia datangin tuh wanita, wahai fulana, Anda cantik jelita, saya tertarik, mau nggak jadi istri saya? Langsung tuh laki-laki gentle, nggak perlu pakai WA Pak, tembak langsung gitu ya. Apa dijawab oleh si wanita? Nggak bisa. Loh kenapa? Saya kurang ganteng, kurang kaya gitu kan? Enggak. Yang jadi masalah karena Anda Islam, kami Nasoro, kata si wanita tersebut. Loh supaya saya diterima itu gimana caranya? Masuklah kamu ke dalam agama saya akan terima kamu menjadi suami saya. Karena demi cintanya tadi, masuklah dia, murtadlah dia, supaya mendapatkan cinta dari si wanita itu. Di malam pertama dia akan menggauli istrinya, atap rumahnya bocor karena hujan. Dia naik ke atas, perbaiki atap rumah, jatuh dia, mati. Matinya dalam keadaan murtad. Belum mendapatkan wanita tersebut secara utuh, dia mati dalam keadaan kafir. Lah sekarang apa tidak ada? Ada. Ya kan? Demi cinta aku pindah agama. Kan gitu. Jadi kalau demi cinta rela mati gak musim Pak. Itu udah kisah lawas itu. Sekarang tuh demi cinta aku pindah agama kalau sekarang itu. Banyak sekarang itu. Bahkan beberapa tahun ke belakang itu suaminya hafidz, cerai dari suaminya, sekarang mau jadi biarawati. Segitu gampangnya mereka kehilangan hidayah karena perbuatan mereka sendiri. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang harus kita pahami dari hadis Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda,
ada orang di antara kalian yang melakukan amalan dalam kehidupannya, semua kebaikan dilakukan, sholat selalu berjamaah di masjid, ngaji Al-Qurannya luar biasa, ngajinya selalu diikuti ustadz siapapun yang memberikan pengajian, belajar ilmunya luar biasa, selalu sholat di shaf paling depan, memelihara jenggot panjang. Ini jenggot saya juga lumayan panjang. Iya, tidak apa-apa Pak, ini sunnah. Walaupun ada yang tidak suka sunnah mengatakan ini kambing, biarin aja. Orang yang tidak suka sunnah itu berarti tidak tahu agamanya. Saya sederhana saja menyikapi orang yang tidak cinta dengan sunnah. Saking nggak cintanya, kiainya diedit, nggak punya jenggot, ditempel di mana-mana. Itu kurang ajar itu. Padahal itu sunnah yang nggak boleh. Siapa yang menghina sunnah itu sama dengan menghina Rasulullah SAW. Yang nggak punya jenggot juga nggak usah berkecil hati, karena jenggot ini tumbuh, ya nggak harus jenengan minta. Ini memang sudah Allah yang ngasih. Yang punya tolong dipelihara, karena itu sunnah. Maka ketika Rasulullah SAW menyampaikan hadis itu, orang yang melakukan kebaikan-kebaikan seakan-akan dirinya dengan surga itu illa dzira'un, tinggal satu hasta saja. Maka datang ketetapan Allah Subhanahu wa taala atas dirinya, dia melakukan satu keburukan yang akhirnya menyebabkan dia dari keburukan yang sedikit itu sampai membawa dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, ada orang yang melakukan keburukan dalam kehidupannya, tidak pernah ada kebaikan sama sekali. Dalam paginya 24 jam hidupnya, bahkan semasa hidupnya hanya dosa yang dia perbuat. Tapi satu kebaikan dilakukan di akhir hayatnya, Allah memudahkan dia masuk ke dalam surga. Kisah ini sangat mentereng sekali di kuping kita, sering kita dengar. Kisah orang yang membunuh 99 orang, ingin bertaubat. Karena taubatnya mungkin dianggap belum bagus karena dosanya sudah terlalu besar. Dia membunuh jadi genap 100 orang. Dia pindah ganti ustadz. Bilang boleh tapi kamu harus hijrah ke tempat yang dimana di situ banyak orang baiknya. Dia hijrah. Apa yang terjadi? Jadilah dia orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ketika hijrahnya ini baik, dia mati di tengah jalan, malaikat berebut, dapatlah malaikat hidayah. Jadilah dia termasuk orang yang selamat. Atau juga ada kisah yang seorang wanita memberikan minum kepada seekor anjing, akhirnya masuk surga. Maka ada yang pernah bertanya, Ustadz, kalau gitu ngapain sholat capek-capek kalau hanya kasih minum anjing masuk surga? Saya balik bertanya, lah ente ketika ngasih minum anjing ini, apakah nanti nasibnya sama, langsung mati? Kan belum tentu tuh. Ente ngasih minum anjing terjun ke dalam sumurnya, itu mati konyol namanya. Jadi tidak ada yang menjamin. Maka para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disinilah yang perlu kita pahami, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memberikan semua itu. Maka satu contoh terakhir pada jamaah sekalian, Husairim bin Abdul Azhar. Siapa itu dia? Husairim bin Abdul Azhar ini adalah salah seorang yang dikisahkan bahwa keningnya ini belum pernah digunakan untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia menjadi salah satu penghuni surga. Kalau yang tadi kita kisahkan mereka ini beriman, sholatnya rajin, ibadahnya rajin, belajar kepada Nabi pun luar biasa. Tapi si Husairim ini termasuk salah satu orang yang dia masuk surga tapi keningnya belum pernah digunakan untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh kok bisa? Kisahnya adalah suatu ketika Rasul bersama para pasukan sedang berbaris akan berangkat peperangan. Datang seorang dan dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ya Muhammad, saya mau masuk Islam." Masuklah dia ke dalam Islam. Setelah masuk Islam dia bilang, "Ya Rasulullah, ayo kita sholat." Kata Rasulullah, belum waktunya sholat. Terus ngapain? Waktunya kita jihad. Nih ente nggak lihat nih, kita udah siap nih. Ya udahlah, saya tak ikut perang kalau gitu. Baru masuk Islam, dia ikut jihad. Terjadilah peperangan. Setelah selesai peperangan, Husairim bin Abdul Azhar ini salah satu yang meninggal ketika itu. Maka sahabat Abu Hurairah meriwayatkan hadis ini bahwa orang ini keningnya belum pernah digunakan untuk beribadah kepada Allah, sujud kepada Allah, baru mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, bersaksi Muhammad adalah utusan Allah, Allah adalah Tuhannya, masuk surga. Pertanyaannya, apakah nasib kita sama dengan Husairim? Ini yang harus kita perhatikan para jamaah sekalian. Allah tidak memberikan hal yang sama antara satu orang dengan orang yang lain itu dengan hidayah yang sama. Hari ini saya bicara di sini, dulu saya orang Katolik, juga tidak ada jamin kalau antum masuk Katolik terus balik ke Islam bisa. Nggak ada yang jamin, jangan coba-coba. Kalau saya nggak nyoba-nyoba, memang orang Katolik dapat hidayah jadi orang Islam, pelajari Islam, cinta dengan Islam. Hari ini saya menjadi orang Islam yang terus berusaha untuk menyampaikan kepada diri saya, keluarga saya. Banyak dari keluarga saya yang alhamdulillah termotivasi masuk Islam.
Di Surabaya kami punya perkumpulan pelajar Muslim Timor. Saya salah satu dari pengurusnya, yaitu sekretaris umum. Di sana saya sampaikan kepada teman-teman bahwa hidayah ini kita hidup di antara kaum muslimin yang sangat banyak di Pulau Jawa ini. Maka jangan sia-siakan. Kumpul berbaulah dengan mereka, belajar Islam dari mereka. Karena siapa tahu di antara kita nanti ada yang masuk surga duluan, maka ajak salah satu yang lainnya untuk masuk. Kita yang hari ini kumpul di sini juga tidak ada yang menjamin. Tapi kalau ada di antara antum nanti yang masuk surga duluan, lihat kanan kiri, lihat kami yang di depan, lihat yang di belakang, lihat yang di samping. Bisa jadi di antara mereka ada yang masuk surga duluan, ajak saudara-saudara kita semua. Jangan mau masuk surga sendiri. Demi Allah, surga itu milik orang yang mau. Kalau kita sudah mau, maka di situ kita diberi kesempatan untuk bisa memberikan syafaat kepada siapa yang kita, terutama yang sudah menjadi orang Islam. Maka pandang saudara kita. Kalau ada orang yang mengajak kita kepada kebaikan, maka jangan pernah meninggalkan mereka. Gandeng tangan mereka, datang ke majelis-majelis taklim, terus bersinergi dalam kebaikan. Kalau kita yang ada di lembaga Muhammadiyah, ayo sama-sama membesarkan Muhammadiyah. Muhammadiyah sudah besar, tapi berjuang di dalam Muhammadiyah untuk terus memberikan manfaat, itu yang penting. Islam ini tidak hanya milik Muhammadiyah, milik siapa saja yang mau masuk ke dalam Islam. Tapi kita yang menjadikan bendera Muhammadiyah sebagai dakwah kita, ayo kita kembangkan. 2010 orang tua saya memberikan saya tanah 1 hektar di Timor Leste. Saya dikasih wakaf sertifikatnya untuk diberikan kepada lembaga Muhammadiyah. Hari ini saya masih simpan wakafnya. Saya ketemu waktu itu Pak Thohir Lut. Kalau ada yang tahu, mantan ketua PWM, beliau dosen saya. Karena kami sama-sama dari wilayah timur, dia Flores, saya Timor Leste. Saya ngomong, Prof, ini ada wakaf dari keluarga saya untuk kepentingan Muslim. Mereka ingin Muhammadiyah yang bisa bangun di sana. Profesor bilang, simpan dulu. Muhammadiyah saat sekarang belum bisa masuk ke Timor Leste. Sedih saya, Pak. Karena apa? Semenjak Timor pecah itu Muhammadiyah memang belum kembali ke sana sampai hari ini. Karena memang terbatasi oleh aturan yang luar biasa. Walaupun Muhammadiyah sudah membuka diri, tapi sampai hari ini memang Muhammadiyah belum membuka kembali lembaga dakwahnya di sana. Mudah-mudahan kedepannya itu bisa menjadi amanah yang baik dan Muhammadiyah kembali berkibar di sana sehingga dakwah terus berkembang, terus merasakan manfaat dari adanya Muhammadiyah, didirikan 1 abad yang lalu menjadi salah satu bendera yang terus akan berkibar sampai dengan yaumul kiamah. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah pentingnya hidayah. Maka terus bersama-sama bergandengan tangan dalam agama ini. Jangan meninggalkan agama ini. Demi Allah, agama ini tidak berdusta kepada kita. Agama ini benar-benar memberikan gambaran bahwa agama ini adalah agama yang akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka terus bergandengan tangan, belajar agama terus. Kalau kita punya anak, masukkan mereka di lembaga-lembaga Islam. Masukkan di, sekarang udah banyak Muhammadiyah punya lembaga MBS yang sudah tersebar hampir di seluruh Pulau Jawa. Mudah-mudahan itu menjadi berkat tersendiri pada pejuang, bagi para pengajar dan bagi para pendirinya. Dan kita yang hari ini kumpul bersama di sini, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita sampai dengan akhir hayat kita, sehingga ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita tutup dengan doa. Udah jam 7 lewat seperempat, tadi Mas Anam sudah sampaikan ke saya, Ustadz jam 7 seperempat harus selesai. Mohon izin Pak Yai, kita tutup dengan doa, mudah-mudahan Allah memudahkan semua urusan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiun alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qauli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.